Selamat datang lagi di channel Maskot Kandang. Malam ini kita akan membahas proses peternakan ya. Jujur sih saya sendiri sudah sangat telat ya untuk memulai beternak. Kalau menurut saya peternakan ini sangat membantu sekali untuk menambah penghasilan ya guys. Apalagi teman-teman semua yang masih berpenghasilan UMR ataupun ada ya bahkan di bawah UMR ya. Ya tetapi yang harus kita ingat hanya satu ya guys. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semua juga butuh proses. Seorang toke sawit aja itu baru bisa dibilang toke sawit mereka merintis 10 tahun loh. Dan seorang toke karet juga baru bisa dibilang toke sawit, toke karet mereka bisa merintis sampai 5 atau 7 tahun. Maka dari itu ya teman-teman, kalau kita sudah tahu prosesnya sangat panjang, jangan sampai salah beli bibit. Contoh seperti peternakan saya ini, meskipun terlihat biasa aja tetapi babonnya dan paceknya berkualitas ya. Hehehe. Ya meskipun belum ada hasilnya, maksudnya dari hasil itu kualitas anak ayamnya belum terlihat ya. Sangat panjang menurut saya proses peternakan untuk ayam bangkun, mulai dari masa pemilihan pacek dan babonnya kan. Kalau menurut saya, kalau pacek dan babon itu yang paling penting itu babon ya. Ya saya sering-sering nonton YouTube juga dari channel-channel besar maupun channel-channel kecil ataupun saya sharing sama teman saya, karena 70% keturunan itu akan ikut babonnya. Jadi semakin bagus babonnya, maka akan semakin bagus juga anakannya. Dan juga babonnya itu harus udah umur minimal udah lewatlah 1 tahun. Kalau masih babon muda itu katanya, tapi emang fakta sih, nanti anakannya itu bakal tulangnya itu bakal kecil ya, tulangnya kecil, nggak tahan pupuk, nggak ada mental kalau masih babon muda kan. Nah selanjutnya, meskipun babonnya yang bagus ya, paceknya juga harus bagus guys. Sama seperti kita itu kan breeding kan, babon yang bagus ditambah pacek yang bagus, nah nanti anaknya nanti bakal jenius kalau hoki sih. Terus masa perjodohan, nah ini juga penting masa perjodohan ini. Kenapa saya bilang penting? Masa perjodohan ini mungkin bisa memakan waktu 1 bulan atau 2 bulan ya guys, karena itu pengalaman pribadi saya. Kemarin itu babon sama pacek saya itu lama biar bisa nelor. Mungkin kemarin kalau nggak salah 1 sampai 1,5 bulan baru mau nelor ya. Sudah masa perjodohan, masuklah masa bertelur. Kalau di kandang saya ini ayam-ayamnya bertelur sekitar 10 butir ya per 1 babon, nggak pernah lewat dari 10. Paling banyak aja 10 butir. Jadi per hari itu bisa memakan per hari 1 butir itu bisa memakan waktu 1 hari. Jadi kalau 10 butir itu kan bisa memakan waktu 10 hari gitu. Sudah bertelur 10 hari, masuklah masa pengeraman. Kalau masa pengeraman ini kita tahu sendiri ya, itu bisa memakan waktu 1 hari. Terus kalau sudah meletas, kita harus menunggu anakannya sampai umur 7 sampai 9 bulan ya. Kalau saya pribadi kan, karena pertama peternakan saya ini baru, jadi pertama kali dia bertelur ataupun kedua kalinya, saya kasihlah sama tetangga, keluarga atau teman-teman saya kan. Itulah namanya kita promosi ya. Hehehe. Ya kita bolehlah merugi sedikit kan, merugi sedikit itu juga suatu bentuk promosi ya. Jangan terlalu pelit kepada orang lain, karena kenapa, nanti sewaktu mereka pelihara, misal kita kasih sama 4 orang, di 4 orang ini nanti bagus anakan kita itu kan, bagus, nanti mereka bakal cerita gitu sama teman-teman lainnya, ambil di mana ayamnya, beli di mana, itu kan promosi gratis namanya. Kalau sudah memasuki umur 7 sampai 9 bulan, baru nanti
kita kelihatan hasil breeding kita itu gimana kan, mulai dari cara mainnya, cara tarungnya, ketahanan fisiknya, dan juga itulah penentu kualitas untuk keturunan selanjutnya. Kalau berhasil, kita kan ada contohnya maksudnya gini ya guys, kita kan sudah ada contoh menakan dari si babon putih misalnya. Nah, dia kan ada nelur lagi, meletas lah gitu. Jadi kalau ada orang yang nawar, kita kasih lihat aja keturunannya yang sudah jadi, karena nanti anakannya nanti gak bakal jauh beda sama kakaknya kan. Tapi syaratnya satu, babon dan paceknya itu jangan diganti, cukup yang itu aja terus. Itu kalau bagus sih. Kalau nggak bagus ya kita terpaksa kita ganti dulu babonnya atau kita ganti paceknya kan. Kalau bagus berarti kita panen ya guys. Maksudnya panen itu nggak bakal ditawar kayak ayam sayur. Kalau ayam sayur kan kita juga sering kan lihat-lihat di forum kan, harga 100, harga 200, itu umur 7 bulan. Sedangkan biaya pakannya aja umur 1-3 bulan itu kan per 591. Satu saset, satu kampil pur itu kan 15.000, rugi lah kita. Mulai dari masa peternakan, modal beli bibit, terus menunggunya lama kan, terus lagi masa pembesarannya, terus tawar orang 200 kan. Kalau bagus itu mungkin saja bisa di harga 1 juta ataupun 3 juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta ya. Itu mungkin ayam impor, ayam impor kualitasnya sudah sangat bagus sekali. Mungkin saja itu ada, itu pasti ada itu, karena kita di YouTube sekarang kan sering kita lihat Venom, Yokere, ayam-ayam Thailand, tapi ya pada ayam lokal. Karena lokal ini sangat jarang ya kalau di tempat saya ya. Kalau yang hobi-hobi ternak ataupun cari-cari bibitnya, mungkin kalau di luar pulau banyak. Kalau sekarang ini banyak ternak bagus nih dari daerah Jawa, Lampung, ataupun daerah Medan kan banyak bagus itu. Kalau daerah saya ini mungkin di kandang saya ini nanti ya bakal jadi pencetaknya. Kalau normalnya sih, kalau menurut saya normal harga untuk ayam ini, kalau umur 1 bulan itu kalau kita nggak jual harga 250, rugi ya. Kenapa saya bilang rugi? Mulai dari masa pembelian bibit, pembelian kandang, dan pembuatannya, kebersihan, makanannya, waktu yang kita buang selama ini, terus di bawah 250.000, ya gimana ya, banyak banget ruginya. Itulah kita kembali ke awal video tadi. Kalau sudah tahu proses yang sangat panjang, berarti kita harus membeli bibit yang bagus. Nah, ini seperti Berus ini ya. Si Berus ini saya tahan pelihara. Kalau belinya kemarin itu umur 7 bulan atau 6 bulan kemarin kalau nggak salah, sekitar 1.300 atau 1.500 saya beli kemarin. Saya tahan beli bibit yang bagus. Kalau untuk daerah saya mungkin normal ya harganya kayak gitu. Kalau di luar sana, saya sering tanya ayam luar itu, bukan luar negeri ya, masih luar pulau. Teman saya itu kebanyakan belinya itu di harga 2.800 sampai 3.000 lah. Sampai 3.000, maksudnya 3 juta guys, bukan 3.000 rupiah. Kalau daerah saya ini masih normalnya harga 1.000 lah, harga 1.000, 2.000. Seperti Berus ini kan saya tahan. Kalau kemarin itu kan sakit dia, 4 bulan saya rawat, nggak mau makan beras merah, sampai sekarang nggak mau makan beras merah. Terus tadi kan saya ada video masaknya kan, saya masak beras merahnya. Nah, setelah saya masak dia mau makan beras merah ini. Nah, kalau ini mesin tetas ya, mesin tetas ini kalau ada babon yang sudah nggak mau meram ataupun stres, ini bagus juga
buat di peternakan kita. Kemarin itu meledak telurnya. Mungkin sudah berapa kali ya saya bahas mesin tetes ini. Oke, terima kasih ya telah menonton video ini sampai habis. Semoga channel ini tetap berkembang, semakin maju dan bisa mengupload terus. Nanti kita bakal adalah upload yang lain seperti kita ke tempat wisata. Karena daerah saya ini banyak ya tempat wisata. Tonton terus videonya. Nanti kalau sudah tercapai jam tayang dan channel ini semakin berkembang dan semakin maju, nanti bakal ada lagi giveaway anakan ayam Bangkok bakal saya kasih ke subscriber saya dan penonton setia saya. Nah, berhubung terlalu banyaknya kasus penipuan ataupun kasus-kasus yang lain, saya dari Maskot Kandang, apabila ada yang menyamar menjadi channel saya ini minta transferan atau apapun, saya Maskot Kandang menyatakan tidak pernah meminta uang apapun kepada subscriber saya ataupun pada penonton saya. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka Maskot Kandang tidak akan bertanggung jawab ya. Jadi kalau ada yang menyamar gitu mau minta transferan, Maskot Kandang tidak akan bertanggung jawab karena Maskot Kandang tidak pernah meminta-minta. Oke, terima kasih.